sonon ultrasound itu apa sih? Nah, sonon ini kebetulan adalah suatu USG atau ultrasound yang linear, dan dia juga ultra portable, artinya dia nggak ada mesin besar, dia bisa dioperasi. Di sini sudah hadir bersama kita semuanya Dr. Wisnu, dermatologis, the first user sonon di Surabaya. Kalian tahu kan USG itu apa? USG itu contohnya adalah ketika kalian mungkin teman kalian ataupun mungkin saudara kalian sedang hamil ataupun mungkin kalian sedang hamil, kalian datang ke dokter obgyn atau dokter kandungan untuk melihat babynya di dalam itu seperti apa, kelaminnya laki-laki kah, kelaminnya perempuan. Itu seperti itu alat ultrasound. Nah, sonon ini adalah versi portable yang bisa dibawa kemana-mana dan dia sudah compact tanpa kabel dan bisa langsung dikonekin ke gadget kalian, dan itu bisa melihat visualisasi, dan bukan cuma visualisasi aja, bisa ngeliat denyutnya juga, denyut pembuluh darah. Kalian mau lihat visualisasi pembuluh darah itu seperti apa, itu bisa pakai sonon. Dan dia tuh compact, kecil, hanya 240 gram. Halo dok, apa kabar? Baik. Ya dok, sekarang ini kita mau bahas tanya-tanya dokter lah ya. Untuk sonon itu biasanya dokter pakai untuk apa di klinik? Kemudian case-case-nya, kan kita tahu saat ini banyak penggunaan filler, akhirnya kan berdampak ke pasien cukup serius ya, bisa sampai blind, bisa menyebabkan kematian jaringan nekrosis. Itu dokter saat ini bagaimana pendapat dokter? Oke, jadi pertanyaan dari Mas Yabes tadi terkait sonon ini buat apa sih? Ultrasound ini kan sebetulnya hal yang nggak biasa ya dipakai oleh dermatologis maupun oleh esthetician ya, dokter estetik. Cuman belakangan ini kan penggunaan ultrasound ini menjadi sangat berkembang, yang awalnya itu hanya untuk beberapa departemen kedokteran yang menggunakan ultrasound, tapi sekarang ini banyak klinisi udah mulai make, termasuk dermatologis dan dokter estetik juga. Nah, memang pada awalnya saya juga pertama belajar tentang ultrasound ini, tentang sonon, belajar lebih ke kegunaannya di bidang estetik. Jadi seperti kita mengetahui struktur anatomi dari kulit di wajah, dan secara praktis sih bisa untuk guiding ya. Cuman selain itu juga nggak hanya guiding, misalnya salah satunya nyuntik filler, tapi juga kita juga ternyata bisa membuat penyuntikan filler itu lebih aman, karena bisa kita lihat dulu apakah ada pembuluh darahnya di wajah, di balik kulit kita, di balik lemak bawah kulit kita yang harusnya ada atau harusnya nggak ada, itu bisa jadi ada karena variasi anatomis. Nah, dari penggunaan ultrasound itu bisa banget kita ngelihat variasi anatomis yang terdapat pada layer-layer kulit dan bawah kulit kita. Tuh, akhirnya penggunaan ultrasound ini juga bisa membuat injeksi kita jadi lebih aman. Tapi selain itu pun ultrasound ini juga bisa digunakan untuk banyak indikasi yang lain. Contohnya misalnya sisa filler itu juga bisa kita lihat dalam ultrasound, mana nih lokasi fillernya. Misalnya ada pasien mengeluh dengan benjolan, dok saya ini ada benjolan, dulu pernah di filler di area situ, apa benar itu filler, apakah itu reaksi granuloma, apakah itu infeksi. Nah, kita kalau tanpa alat bantu kan juga nggak ngerti juga apa tuh, hanya bisa diraba, hanya bisa dinilai dari keterangan pasien. Tapi dengan ultrasound ini meningkatkan akurasi kita dalam menegakkan diagnosis. Jadi juga kalau diagnosisnya benar kan, terapinya juga benar, dan pasien juga akan lebih merasa safe, merasa lebih puas dengan terapi yang sesuai diagnosis. Itu salah satunya. Oh gitu ya dok ya, berarti ultrasound ini memang sangat membantu sekali ya dok ya, terutama yang dokter sudah pakai sonon ini sangat membantu sekali dokter untuk membantu diagnosa, membantu untuk visualisasi, anatomi dokter bisa melihat dengan
sangat jelas berarti ya dok ya. Iya betul. Sononya. Betul. Bahkan nggak cuman estetik, ternyata setelah saya menggunakan juga nggak hanya estetik ya, indikasi di bidang dermatologi alias penyakit kulit pun ternyata juga sebetulnya kegunaan ultrasound ini banyak banget dan banyak yang belum dieksplor. Nah, contohnya misalnya ada benjolan nih, pasien datang dengan benjolan, kita masih belum yakin ini benjolan isinya cairan kah, atau padat kah, atau kombinasi dari keduanya kah, apakah ini mengarah ke sesuatu benjolan yang jinak kah, atau ganas pun kita bisa intip sebetulnya pakai ultrasound. Jadi meskipun bukan menjadi diagnosis yang pasti, beda dengan misalnya seorang radiologis yang melakukan diagnosis dengan ultrasound yang lebih lengkap ya. Misalnya itu kan membaca dengan expertise, tapi at least kita bisa ngintip. Jadi ini kira-kira arahnya ke penyakit ini. Atau misalnya ini misalnya adalah nanah nih dalamnya. Kita nggak perlu tusuk-tusuk dulu, kita pastikan dengan ultrasound. Ini betul bisa dilakukan insisi atau dilakukan evakuasi nanahnya. Jadi pada saat itu juga itu salah satu aja. Dan saya baca-baca sih sekarang penggunaan ultrasound tuh makin berkembang luas, apalagi kalau nanti kualitas ultrasound ini akan upgrade terus. Misalnya sekarang kualitas gambarnya masih kayak sekarang, nanti 2 tahun lagi ada upgrade dari hardware sendiri atau software sendiri, atau bahkan sekarang beberapa ultrasound juga ada fiturnya untuk needle guiding, untuk melihat layer-layernya dia dari software support. Itu bakal sangat luas nantinya. Ini hanya baru permulaan sih menurut saya. Berarti kalau yang tadi saya tangkap dari omongan dokter, dari efisiensi treatment pun sebenarnya itu bisa sangat membantu ya. Kayak contoh tadi dokter bilang di bawah permukaan kulit itu ada nanah. Untuk mengeluarkan kan dokter nggak perlu merobek permukaan kulit ya. Hanya pakai ultrasound saja dokter sudah bisa langsung melihat kemungkinan besar ini di dalamnya itu apa. Ya, sebetulnya dulu kan kalau misalnya kita nggak punya ultrasound, kalau misalkan kita curiga nih ada nanah, kita tusuk, kita sedot, namanya aspirasi. Kan kalau misalnya dia emang ada nanahnya akan keluar. Aspirasi itu akan menarik si nanah itu ke spet ya, ke jarum spetnya. Nah, setelah kita yakin ini ada nanah, barulah kita belek lah kasarannya ya. Dibelek, dibersihkan. Tapi kalau dengan adanya ultrasound kan kita tinggal tempel aja ultrasound, kita nggak melukai pasien. Kalau memang belum waktunya dibelek, kita bisa bilang ini belum waktunya dibelek. Kalau udah waktunya, kita langsung iris aja, kita bersihkan. Dan itu sangat membantu pasien ya dok ya. Pasien tanpa perlu ditusuk-tusuk, berarti tinggal ultrasound tempel, kurang lebih dokter bisa mendiagnosa langsung di situ. Jadi banyak banget sih manfaatnya. Ada nggak dok? Boleh ceritain ke kita nggak dok? Case-case yang mungkin dokter alami pada saat dokter berpraktek, ultrasound sonon ini sangat membantu dokter pada saat mendiagnosa sebuah benjolan kah atau sebuah penyakit kah? Ada nggak? Jadi ada beberapa kasus, sebetulnya banyak ya. Saya hanya kasih 2 contoh lah. Misalnya ya nih, yang pertama itu ada kasus pasien itu mengalami benjolan di area wajah lah. Benjolan di area wajah, memang dia dulu sempat ada riwayat filler, tapi sebetulnya udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan nggak pernah ada keluhan sampai saat itu. Maksudnya beberapa 1-2 bulan sebelum datang saya, dia mulai merasa kok ada bengkak, padahal dulu nggak pernah gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya ultrasound, saya tidak punya ultrasound, kan saya juga nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Misalnya apakah itu ada sisa filler ataukah ada bengkak karena hal yang lain ya. Akhirnya saya ultrasound, saya lihat ada tanda-tanda kayaknya ini dari sisa-sisa filler yang lama sih. Dan memang kita tahu bahwa ternyata dari berbagai studi terkini pun filler itu bisa bertahan lama banget gitu. Untung kalau misalnya di tempatnya yang pas ya. Kadang-kadang dia agak geser-geser dikit, bikin bengkak tuh bisa. Tuh, nah, migrasi gitu ya dok? Migrasi, tapi ya nggak jauh banget sih sebetulnya dari tempat suntikan ya. Nah, itu pun juga sekarang dari ultrasound itu bisa kelihatan sebetulnya. Nah, pada saat itu juga karena pasien belum yakin, pengen memastikan lagi, saya konfirmasi dengan MRI yang harusnya memang lebih akurat lagi ya, posisi dan lokasi dan jumlah, dan memang sesuai sih. Itu jadi ya cukuplah untuk akurasi awal untuk melihat ya, dan kira-kira udah bisa bilang ke pasien nih, ternyata penyebabnya ini gitu. Yang padahal fillernya 2 tahun tadi ya dok ya, sudah 2 tahun. Kan udah setelah 2 tahun setelahnya gitu. Wow. Berarti kan
untuk hal-hal yang gitu gimana kita bisa lihat dalamnya kalau misalnya kita nggak punya ultrasound, ya kan? Betul. Terus kemudian ada juga pasien dengan benjolan, dan benjolan itu nggak cuma satu tapi ada dua. Ternyata dua benjolan itu bukan sama-sama tumor jinak sih untungnya, tapi dua benjolan itu bukan benjolan yang sama juga gitu. Karena kan kita seperti biasa kalau misalnya ada benjolan kulit, kita ultrasound itu bukan untuk memastikan di benjolan karena apa, tapi lebih ke memprediksi ya, kira-kira ini apa sih penyebabnya. Setelahnya itu kan kita potong, setelah itu dicek jaringannya, namanya biopsi, dicek histopatologinya, dan memang kurang lebih sama lah. Jadi sesuai prediksi awal bahwa ini dan ini gitu. Jadi pasien pun sebetulnya akan lebih seneng ya, maksudnya dengan oh ya udah tahu outcome-nya kira-kira apa nih gitu. Nggak kita cuman sekedar ngira-ngira atau nebak-nebak hanya berdasarkan pemeriksaan tangan atau pemeriksaan inspeksi doang gitu. Oke, Dok, berarti point of view kita sebagai pasien-pasien ini yang mau datang ke klinik untuk treatment ya, Dok ya. Berarti cukup penting juga ya positioning bahwa klinik itu memiliki sonon ataupun USG portable untuk membantu tindakan medis di klinik berarti ya, Dok ya. Sebetulnya ya cukup penting ya, apalagi misalnya sekarang kan pasien juga pengen perawatan itu nggak cuman sekedar resultnya yang bagus, tapi secara safety aman nggak gitu. Kalau udah pasien itu bergeser mindsetnya ke arah safety, ya ultrasound ini adalah salah satu device atau alat tambahan pembantu kita untuk melakukan tindakan dengan lebih aman. Karena dengan ultrasound misalnya nih, awalnya filler kita kan nyuntik-nyuntik aja, kita hanya kira-kira dari struktur anatomi, oh di situ nggak ada pembuluh darah lah misalnya, aman lah, area sini aman. Tapi dengan ultrasound kita harus bisa lihat dulu nih betul-betul aman nggak di situ, ada pembuluh darah nggak. Memang tidak 100% sih dengan ultrasound terus semua masalah selesai, dan pasti nggak pernah ada efek samping ataupun komplikasi, karena semua tindakan medis pasti ada resiko ya, pasti ada resiko, meskipun itu hanya 1% misalnya ya, tetap ada resiko. Tapi kan dengan peralatan yang lebih baik, dengan device yang bisa membantu kita untuk lebih aman, at least resiko itu kan diminimalisasi sampai sekecil mungkin lah. Betul. Itu kan juga akan membuat pasien lebih nyaman. Kedua, kalau ada komplikasi terkait misalnya pada filler ya, dengan ultrasound kan kita juga menangani juga akan jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tepat sasaran. Wow, berarti peran penunjang ini pun sebenarnya sangat krusial juga ya, Dok ya, untuk pelayanan kita kepada pasien-pasien agar lebih safety. Ya, thank you Dr. Wisnu sudah sharing-sharing. Kita sangat terinspirasi dan sangat membantu kita untuk penjelasan kepada pasien-pasien yang ingin melakukan treatment agar lebih safety. Itu pemilihan klinik yang memiliki ultrasound itu memiliki tingkat safety yang lebih tinggi. Oke, terima kasih juga. Dengan ultrasound kita moga-moga juga treatment akan lebih aman ke depannya ya. Ya, betul. Oke. Thank you, Dok.